Waduh, waduh, berita apa lagi ini? Minta maaf pada publik hingga kecewa pada presiden. Pengacara Kamarudin Simanjuntak pamit. Wah, ada apa ini? Tiba-tiba Kamarudin minta maaf hingga kecewa pada presiden. Benarkah Kamarudin Simanjuntak pamit? Ya, mungkin saja. Kamarudin sudah jenuh, capek, dan bosan karena sepertinya Polri tidak bekerja maksimal untuk membuka kasus ini. Apakah benar demikian? Bahkan ada informasi bahwa orang tua ayah kandung dari Brigadir J pun sudah jenuh, bosan, bahkan meminta Kamarudin untuk sudahi semua ini. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak informasi ini. Ya, setelah kemarin kita sudah menyalurkan Alkitab dan tentu Alkitabnya masih kurang, nanti kita akan tambah lagi ya. Saya mengucapkan terima kasihnya kepada Ibu Hendriana Neti Tangerang, Banten ya, yang sudah mendukung pelayanan kami di lapas, dan hamba beliau mengirimkan kepada kami kacamata baca ya, sesuai dengan permintaan saudara kita yang di lapas ini, kacamata bacanya ya, puji Tuhan. Dan ini akan segera kita salurkan pada hari Selasa depan ya. Hari Selasa depan kita akan salurkan kacamata ini ke sana ya. Dan ini sebagian ada di dalam ini ya. Nah, ini sesuai dengan permintaan yang di lapas ya. Dan kacamata baca ini akan mereka gunakan untuk membaca Alkitab ya. Ya, ini lagi ya. Dan ini lagi ya. Sorry ya. Ya, itu semua ya. Dan Sobat Waras, dukung terus pelayanan kami di lapas ya. Baik pelayanan diakonia ke sana ya. Semuanya terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan bagi Sobat Waras yang ingin terus mendukung kami, bisa langsung berdonasi ke nomor rekening yang ada di layar kaca ya, lewat Yayasan Kristotes Agaves Cabang ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh taburan yang sudah Sobat Waras berikan. Salam waras dan terus melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Suara ya memuat ini 2022 pukul bulan 9 tanggal 18 bulan 8 04. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya. Meski telah berusaha maksimal dan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi, maupun waktu. Saya membiayai semua ini, tetapi bukan bermaksud mengutik itu, kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok @tobel Liboy pada Minggu 18 bulan 9 2022. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel, juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Wah, ternyata orang tua Brigadir J, Pak Samuel, juga sudah lelah ya, sudah capek ya. Apalagi yang kita mau harapkan kawan-kawan? Kalau pengacara sudah lelah, orang tua juga sudah capek, mungkin mereka bosan, jenuh ya, karena kasus Brigadir J jalan di tempat. Tidak ada progres yang signifikan yang dikerjakan oleh penyidik. Ya bisa aja mereka udah malas ya, karena mereka sudah tidak percaya lagi kali sama kepolisian. Ya siapa lagi yang kita mengharapkan? Ya udah. Ya, dan bisa jadi target mereka untuk meloloskan atau meringankan hukuman dari Sambo itu akan terlaksana. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali tuturnya. Ya, jadi ini pasrah ya. Kemarin saat saya ke Jambi, beliau berpesan, "Sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak.
Kami mendengar saja capek. Demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja, capek, apalagi Bapak yang melakukan, katanya. Lanjutnya, ya, benar juga ya. Kita aja masyarakat capek melihat tidak adanya progres yang signifikan dari kasus ini. Apalagi mereka yang terlibat di dalamnya ya. Meskipun begitu, ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Ya, sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut ya terencana falilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Ya, betul ya. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan, perkara ini akan menjadi falilut. Sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September, perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu 2 minggu sampai ada tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya seharusnya sudah ada 30 sampai 30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Sampai hari ini baru 5 ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya kecuali hanya mengatakan 4 kali, bukan buka seterang-terangnya. Memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali. Dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu. Akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar ya dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui satu tindakan yang tepat, yaitu pada tahun 2024 pilihlah pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini kita benahi bersama, tuturnya. Ya, tidak ada jaminan ya, siapapun pemimpinnya, lagi-lagi tidak ada jaminan kalau dia bisa menuntaskan semua masalah ya. Ya, terlepas dari kelemahan-kelemahan Pak Jokowi, dia juga ada kelebihan menurut saya yang perlu diapresiasi. Ya, kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini, tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung, semua tak ada malu-malu memeluk saya, memeluk dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia ini yang baik, tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini. Oleh karena itu kita harus kompak, ucapnya. Ya, itu kawan-kawan informasi yang dapat saya sampaikan ya terkait Kamarudin dan orang tua dari Brigadir J rupanya sudah jenuh karena kasus ini tidak ada ya peningkatan atau kinerja Kapolri begitu lambat ya. Ada apa semua di balik ini ya hanya mereka dengan Tuhan yang tahu ya.
Ya, sekelas pengacara yang tahu hukum aja nyerah terhadap institusi seragam coklat. Apalagi kami, rakyat biasa yang nggak punya duit. Ya itulah kalau Polri ditangani. Polri apalagi Bapak Bos yang ditangani. Semua masyarakat berterima kasih ya sama kamu Pak. Ini kasus emang disengaja dibuat berbelit-belit supaya masyarakat lupa dengan kasus besar ini. Masih mau percaya ke Polri Sigit dan jajaran di Mabes? Ahli skenario semua, mafia. Saya dari dulu nggak percaya, nggak pernah percaya. Ya, cekah-cekah miris hidup di negeri ini. Kasihan keluarga Joshua yang mau cari keadilan. Tuhan Yesus tolong ya hamba-Mu yang teraniaya ini. Amin. Pengadilan akhirat harapan orang-orang teraniaya. Proses. Masihkah bisa dipercaya? Hukum dunia hanya tipu-tipu kaum ya wereng munafik. Kelak hukum akhirat solusinya. Ingat itu, reng. Ya itulah kawan-kawan yang sampai hari ini kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua ya sepertinya jalan di tempat. Ya bahkan Komnas HAM terus menghembus tentang isu ya pelecehan seksual terhadap Ibu Sambo oleh Brigadir J. Itu diulang-ulang seperti kaset rusak ya. Sehingga kita lihat kasus ini tidak tuntas-tuntas. Dan pesan saya, siapapun yang sengaja mengaburkan masalah ini, siapapun yang sengaja membuat persoalan ini tidak tuntas, hati-hati. Anda berhadapan dengan Tuhan, karena yang sedang Anda lindungi adalah para penjahat dan para mafia. Salam waras, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa viralkan, oke? Salam waras dan bye-bye.